masih berkenan memberikan kepada kita semuanya rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya untuk kita dapat hadir di Masjid Al-Mustaqim melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian taklim Ahad pagi. Semua adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dari sekian banyak orang, hanya kita yang hadir di sini yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia itu. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa sampai saat ini di usia kita ini, di kesehatan kita yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih diberi kemampuan untuk bisa hadir di Masjid Al-Mustaqim, bisa sholat berjamaah, bisa taklim. Itu adalah karunia yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Karena Allah berikan hanya orang-orang tertentu saja. Dan itu syukur kita ini akan Allah berikan tambahan asal kita yakin, kita mantap dalam hati kita bahwasanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Allah kalau menghendaki seseorang menjadi baik, "Yuridillahu bihi khairan." Kalau Allah menghendaki seseorang menjadi baik, dimudahkan orang tersebut untuk datang ke tempat-tempat majelis ilmu. Dia nggak tahu, tapi dia tahu kalau dia nggak tahu, akhirnya dia mau belajar. Sudah dia tahu. Itu bukan kehendak kita, bukan semata-mata karena kehendak nafsu kita, bukan. Kalau bukan karena Allah gerakkan kita, beri kemampuan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, nggak akan bisa. Sekuat apapun keinginan seseorang, kalau Allah tidak kehendaki dia mampu untuk melakukannya, nggak akan bisa. Dan alhamdulillah, kita sekali lagi ucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang memberikannya kepada kita untuk kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah kehadiran kita di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan semua usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita jadikan anak-anak cucu yang sholihin, sholihah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala, bencana, musibah, penyakit dan yang menyakitkan, fitnah dan memfitnahkan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuasaan rezeki yang halal dan thayyiban dan mubarakah. Rezeki yang dapat kita jadikan sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat kesempatan untuk bisa ziarah kota Makkah, ziarah kota Madinah, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maka akhir kalamihi qaul la ilaha illallah dan orang yang pada akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kedua kalinya tidak lupa salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang kita baca. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menemani kehidupan kita di dunia dan besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asrat alaihi hajatnya." Barang siapa orang yang punya hajat susah, pengen ini dan sampai kesampaian, bercita-cita seperti itu sepertinya mustahil, sepertinya. Tapi nggak ada sesuatu yang mustahil kalau masih mampu diusahakan. Kecuali naik ke bulan tanpa kapal terbang, itu ya sulit. Tapi kalau masih bisa diusahakan, tidak ada yang sulit kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
boleh, sallallahu alaihi Muhammad boleh, Maulaya sholli wa sallim daiman abada boleh, ya Rabbi bil Mustafa balil mahmudina boleh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam boleh. Pokoknya selawat apa aja dah. Kalau saya sukanya baca sallallahu alaihi Muhammad boleh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena lama-lama juga nanti akan hadir ketenangan. Kalau kita tenang, masalah bisa terselesaikan dengan pelan-pelan dan akhirnya satu persatu kita bisa selesaikan berkah bacaan sholawat yang kita baca. Amin. Amin. Wa taksirul arzaq, bacaan sholawat dapat memperbanyak rezeki. Terus tahu betul dapat rezeki ya enggak? Ya ada aja jalannya, mudah ketemu relasi, ngobrol-ngobrol dikit, akhirnya bisnisan hasil, ini hasil. Ada aja jalan mendapatkan rezekinya lebih mudah daripada sebelumnya. Banyak sholawat. Ini mentok, baca sholawat banyak. Jalan sebelum kita berjalan kalau tempat yang kita tuju, misalkan kita mau ada bisnis apaan, baca sholawat banyak di jalan. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah sholawat memudahkan makna hasil apa yang diusahakan. Wa taqdil hawaij, dan bacaan sholawat dapat menyampaikan hajat-hajat kita. Inilah yang disabdakan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bacaan sholawat hendaknya kita sering-sering baca dalam setiap keadaan, terutama pada saat-saat kita mempunyai waktu luang dan tidak di tempat-tempat yang tidak layak. Contohnya kalau kita lagi di WC ya nggak usah baca sholawat. WC itu bukan tempatnya kita pikiran menjahatkan bacaan yang paling penting aja. Kalau bacaan sholawat yang hati ya udah kalau di WC bacaan di hati aja. Tapi kalau di luar baca sholawat terdengar karena ini sebenarnya sih masih awal-awal dulu ada, tapi karena pertemuan kita ini 1 bulan sekali, pertemuan kita yang akan datang insya Allah nanti ya ketemunya nanti bulan Dzulhijjah. Nah, saya ingin menerangkan tentang fadilah Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nanti kalau saya terangkannya akan ada kelewatan, makanya saya ingin menerangkan sekarang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lil hijr. Wal fajr demi waktu fajar. Waktu fajar sekarang ini Pak, atau ya subuh tadi itu fajar sodik, ada fajar begini. Kalau fajar sodik ya terangnya membentang dari ujung ke ujung, terangnya membentang. Fajar sodik kalau kita lihat di timur, kalau nggak ada cahaya dari listrik ya, itu di ujung di garis garis cakrawala ya, itu nanti ada terang. Itu namanya fajar. Ada fajar sore dari ujung kanan ke kiri, dari utara ke selatan, membentang gitu. Ada fajar qadim. Fajar qadim itu dia ketiga dari timur ke barat itu ada kayak cahaya. Itu sebentar doang tapi nggak lama seperti gelap lagi. Tapi kalau fajar qadim lama-lama terang akhirnya matahari muncul. Fajar sodik. Nah, demi waktu fajar kita sekarang di waktu fajar. Walayalin 'ashr
10 awal bulan Dzulhijjah. Nanti yang akan kita temukan setelah Dzulhijjah, sekarang kita di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini ya di antara bulan-bulan haji. Syawal, Dzulhijjah sama Dzulhijjah, awal-awalnya ini. Bulan-bulan haji. Kalau orang pergi haji sekarang udah bisa pakai baju ihram gitu, udah bisa, boleh. Tapi dia haji tamattu, umroh dulu, terus tahallul, baru nanti hajinya di bulan haji Dzulhijjah. Sekarang mikot zamannya gitu, ada mikot zaman, batasan waktu, ada batasan tempat gitu, mikot zaman, mikot makan. Kalau pakainya pakai baju ihramnya di mikot makannya, kalau kita dari arah Indonesia mikot makannya itu di Yalamlam, daerah Yaman. Kalau di sini kita pakai baju ihram belum boleh. Kalau sudah di Yalamlam, di daerah Yaman, naik menggunakan pesawat, nanti kalau dikatakan sudah melewati Yalamlam, mikot makan kita, mikot tempat batasan kita pakai umroh, baru pakai baju ihram, nah kita boleh pakai baju ihram kita niat yaitu kota apa Qurtubi, Wanadul Haja, Qurtubi, Billahi Fadlilaina. Nanti kita boleh dari situ. Nah, 10 awal Dzulhijjah yang kita terangkan. Dan yang terakhir 10 awal bulan Muharram, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram. Sekarang yang akan kita bahas adalah 10 awal bulan Dzulhijjah yang akan datang, bulan yang akan datang setelah bulan Dzulhijjah sekarang ini. Nggak tahu sekarang ini kita ada betul-betul ada yang tahu? Ibu ada yang tahu belum ada? Bulan April. Ada kali yang tanggal 10-an ya. Nah, April pertama pokoknya. Saya ingat sama April pertama. Masih awal-awal dah, belum sampai ingat tenang. 10-an lah, 10 awal bulan Ramadan sekarang. Yang akan datang, nanti kita akan ketemu bulan Dzulhijjah. Di awal-awal bulan Dzulhijjah jangan sampai kelewatan. Makanya saya ingatkan sekarang. Di awal-awal bulan Dzulhijjah jangan sampai kelewatan. Di situ ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang harus kita tahu dari sekarang. Harus kita ingatkan dari sekarang. Kalau kemarin, tahun kemarin yang dulu saya udah ngaji di sini dan ingetin, mungkin udah lupa, sekarang udah lupa juga, udah ingetin apa belum gitu. Dan mudah-mudahan kalau kita ingetin kita ingat lagi. Para ulama berkata sebagian daripada ulama, man shoma hadhil ayyam, barang siapa orang yang berpuasa pada hari-hari ini, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah, aqarrahullah bi asyrati asya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Puasa di awal bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 10 perkara. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di umurnya. Jadi umur panjang itu yang dimaksud umur panjang itu bukan umurnya banyak, enggak itu saja. Umurnya panjang tapi banyak kebaikannya. Man qala umruhu wa hasana amaluhu. Itu yang dimaksud umur panjang. Jangan mentang-mentang umur panjang tapi kebaikannya kita sedikit, jangan. Itu kurang berkah katanya. Umur yang berkah, umur yang banyak kebaikan pada saat kita hidup. Dan barang siapa orang yang puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan umur yang berkah. Umur yang banyak kebaikannya, banyak pahala yang dikumpulkannya. Yang pertama, wasiyadah fi mali, akan diberikan hartanya, dia punya kekayaan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berkah, hartanya nambah. Ya nambah itu ya mesti nambah keberkahannya, itu aja. Jangan nambah banyak tapi keberkahannya kurang. Jadi kita gak inginkan, pokoknya nambah kebaikannya, nambah hartanya, nambah kebaikannya itu orang. Kita betapa banyak-banyak kalau kita pakai untuk ibadah. Kita punya harta
Kita kerja kalau kita niati untuk mendapatkan istri yang halal, untuk bekal ibadah, jadi ibadah kerja kita. Ibu-ibu nyuci baju anaknya, nyuci baju suaminya, keluarganya, niat khidmah, ibadah, keringat yang keluar pada saat dia nyuci, pada saat dia masak, semuanya jadi ibadah. Jadi ada ibadah yang bentuknya benar-benar ibadah murni, ada ibadah yang bentuknya bukan ibadah murni, seperti aktivitas kita setiap hari itu bisa jadi ibadah. Yang penting niat kita dengan niat yang ibadah, yang baik. Kalau niat kita baik jadi ibadah. Dan barang siapa orang yang berpuasa di awal bulan Dzulhijjah, maka hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa qad wal hifdzu fi iyadihi, dan akan dijaga keluarganya. Kita kalau di samping anak kita bisa jaga. Tapi apakah bisa menjamin? Kita bisa menjaga pada saat kita tiada. Kita lagi pergi kerja, anak kita di rumah, istri kita lagi capek tiduran. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau puasa di awal seluruh bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak-anak kita, keluarga kita. Meskipun kita jaga, meskipun kita tidak bisa menjaga. Diceritakan dulu Imam Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir datang di satu daerah, di situ ada tembok yang roboh, udah miring gitu. Oleh Nabi Khidir diajar Nabi Musa, kita benerin nih temboknya roboh siang. Yang punya, nah kalau roboh bisa ketahuan di dalam tembok ini di bawahnya ada guci, ada harta karun peninggalan orang tua, anak yatim, bocah-bocah masih kecil-kecil. Kita benerin temboknya biar gak runtuh. Ntar pada waktu mereka udah dewasa, udah yatim ini, dia akan ditunjukkan oleh Allah bahwasanya orang tua ninggalin harta peninggalan di bawah tembok ini. Akhirnya dibenerin temboknya yang tadi mampu dilurusin. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai mengirim Nabi Khidir serta Nabi Musa ke tempat tersebut, sehingga berdua Nabi, dua orang, Nabi Khidir, Nabi Musa mau benerin tembok, benerin ada tembok miring, benerin sama Nabi, yang normal Nabi. Kalau kita punya tembok ada miring-miring, yang benerin kita kira siapa? Tukang ya. Nah kali ini Nabi, dua orang Nabi, Nabi Musa, Nabi Khidir datang benerin tembok, jauh-jauh datang hanya sekedar untuk benerin tembok yang runtuh. Hebat bener, tembok siapa? Yang benerin Nabi, dua-duanya. Soalnya ini ternyata orang tuanya si yatim ini yatim sudah, bapak ibunya udah meninggal dunia. Ternyata ini orang soleh, bapak ibunya orang soleh. Sehingga Allah nggak rela, Allah jaganya anak yatim, jangan sampai ntar kalau temboknya roboh kelihatan harta karunnya diambil orang. Allah kirim dua orang Nabi benerin temboknya supaya harta karunnya itu tidak ketahuan sama orang. Subhanallah, Allah yang jaga. Syaratnya bagaimana? Kitanya bagaimana? Kalau kita baik, keberkahan kebaikan yang kita lakukan, Allah jaga keluarga kita. Amin Allahumma. Salah satu di antara fadilah keutamaan orang yang mau berpuasa di awal bulan Dzulhijjah, ya pokoknya sehari hingga sehari, kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tanggal 9 hari Arafah. Kalau nggak bisa saya
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi artinya kondisinya lagi seperti itu. Matanya dalam keadaan begitu, lidahnya terbegitu. Dicetele rinciannya kok jadi kan tega. Maka sudah orang yang mendapatkan pertolongan pada saat sampai meninggal dunianya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampun sudah selesai. Dan kalau kita mau berpuasa di awal bulan Dzulhijjah, walaupun satu hari saja, ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan sakaratul maut kita, amin Allahumma. Ya kita kalau bicara sakaratul maut udah meninggal dunia, tapi kita mau nggak mau, siap nggak siap, suatu saat akan mengicipinya, akan mengalaminya, dan kita berada pada saat itu. Di akhir itulah kata guru kami, orang itu dilihat akhirnya, nggak dilihat sekarang hidupnya bagaimana, enggak. Bisa jadi pada waktu hidupnya seperti ini, akhirnya begitu. Kita dilihat akhir kita nanti, bagaimana akhir kita, baik buruknya kita, bagaimana pada saat kita nanti meninggal dunia kita, saat sakaratul maut kita pada saat itu, keadaan bagaimana, ketahuannya di situ. Kita berharap kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman Islam dalam hati kita, dapat mengucapkan la ilaha illallah, dimudahkan sakaratul maut kita, amin Allahumma. Bulan Dzulhijjah ada tanpa ya, kita bekali ilmu dari sekarang, bekali ilmu kita, bahwasanya di situ ada mutiara, kita ambil mutiara nih, mutiaranya seperti ini nih. Ntar kalau kita puasa di sebulan Dzulhijjah, orang-orang nih mutiaranya ambilin mata yang mau ambilin. Wa dia lidulmat qabri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terangkan kuburnya. Pada saat meninggal dunia di kuburan sendirian bilang kita, kalau dia pada waktu hidupnya dia berpuasa di awal-awal bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terangkan kuburnya terang-terang. Semakin terang makin luas, makin terang makin luas. Ya kayak begini nih Pak. Coba kalau kita di dalam malam di Masjid Al-Mustaqim sendirian pakai lilin kecil, kira-kira sampai sono terang kan? Lilin kecil, gelap. Ya apa itu? Kalau di kuburan kita terangnya lilinnya luasnya seperti itu. Kalau terangnya kayak begini nih, semuanya terang luas. Kita punya kuburan, alam barzakh kita nanti jadi luas. Tergantung bagaimana kita amal kita, termasuk di antara amalan yang menyebabkan bersinarnya kuburan kita besok adalah puasa di awal-awalan bulan Dzulhijjah, menyebabkan sinar cahaya di alam kubur kita nanti akan terang benar. Wa tasqil mizan, timbangannya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sufyan As-Tsauri ini dikatakan dari Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri bercerita bahwa kuntu atufu bi maqabiril muslimin. Saya pernah suatu saat berjalan-jalan di kuburan orang-orang muslim, kuburan orang muslim. Dan di sini juga ada kuburan orang muslim, ada orang muslim juga ada. Pada saat itu saya sedang berjalan di kuburan orang muslim. Fil Basrah, di kota Basrah, Basrah di Irak zaman sekarang, di daerah Irak, negara Irak. Melayani Dzulhijjah di malam-malam bulan Dzulhijjah. Faidan tiba-tiba turun ada cahaya di kuburan seorang laki-laki. Ada kuburan yang kelihatan bersinar gitu. Kuburannya bersinar di bulan Dzulhijjah itu. Soalnya pada satu kuburannya beda sama yang lain. Kalau yang lain bilang kita nggak ada cahaya, ini ada cahaya kan dalamnya bersinar. Waktu pertama kali, terus saya berdiri tafakkur, ya Allah, satu begini kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang ini, bisa bersinar begini luar biasa. Kuburan memancarkan sinar yang terang benderang. Faidan sukun rayu, tiba-tiba ada suara yang sangat keras yang saya dengar, tapi nggak ada orang yang berbicara. Ya pun ya Sufyan, wahai Sufyan, alaika bismi asyidil hajjah, yuqala kanun mustahil. Ya Sufyan Tsauri, kamu kalau pengen seperti dia, kuburannya bisa memancarkan cahaya dari bawah, memancarkan cahaya kayak shatter begitu. Kamu puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kalau pengen seperti itu, puasa di awal bulan Dzulhijjah. Kemuliaan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah adalah diberikan sinar di kuburan orang-orang yang mau berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yaumul akhir min Dzulhijjah wa yaumul awwal min Muharram faqad khatama as-sunnah al-maliyah. Barang siapa orang yang berpuasa di hari akhir min Dzulhijjah daripada bulan Dzulhijjah wal yaumul awwal min Muharram dan awal bulan Muharram, jadi nanti kita habis pada awal bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah ada bulan Muharram. Dan di sini akhir bulan Muharram, awal bulan Muharram sama bulan ini ketemu nih, tanggal 30 Dzulhijjah, tanggal 1 Muharram. 30 Dzulhijjah kita puasain, awal Muharram kita puasain juga tanggal 1-nya, biar kita nyambung gitu. Barang siapa orang yang mau berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, di awal bulan Muharram, faqad khatama as-sanah al-maliyah, maka dia sungguh telah menghatamkan 1 tahun yang telah lewat. Yang terusan al-qabilah, dan dia membuka tahun yang depan. Jadi kan bulan Dzulhijjah itu akhir bulan di hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi awal Januari, akhir Desember. Kalau hitungan Hijriah Qamariah, akhir awalnya adalah Muharram, akhirnya Dzulhijjah. Tanggal 30 Dzulhijjah puasa, tanggal awal bulan Muharram tanggal 1-nya kita puasa. Puasa kita tutup tahun dengan kita berpuasa, kita buka tahun dengan puasa. Dan di situ kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun, habis asar tanggal 30 Dzulhijjah kita baca doa akhir tahun. Di ba'da maghrib, habis maghrib kita baca doa awal. Baca doanya, doa minta sama Allah, mudah-mudahan setahun yang lewat kalau ada salah-salah maafin, ampunin dosa-dosa kita, terima amal kebaikan kita. Di awal tahunnya, mudah-mudahan di tahun ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bala, bencana, musibah, berkasih rezeki kita gitu. Ya, nanti ini bekal bulan yang akan datang gimana nih? Mohon maaf nih.
Satu